Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Didi Pratama. Saya dari Sekolah SMP Negeri 7 Guru kelas 9. Di sini saya akan membahas materi tentang puisi rakyat. Puisi rakyat adalah puisi lama atau klasik yang memiliki aturan tertentu berdasarkan tempat kelahirannya, yang diwariskan secara turun-temurun untuk mempertahankan nilai budaya serta menanamkan nilai budi pekerti yang dikandungnya. Puisi rakyat meliputi pantun, syair, dan gurindam. Melalui kesastraan lama, kamu dapat memahami nilai-nilai yang ingin diwariskan para leluhur. Puisi rakyat berupa pantun, syair, gurindam, atau puisi rakyat yang berkembang di daerah tertentu. Dalam dunia kesastraan, kita memiliki warisan turun-temurun berupa cerita rakyat atau puisi rakyat yang tidak diketahui siapa pengarangnya. Karena merupakan hasil turun-temurun dan tidak diketahui siapa pengarangnya, puisi lama biasanya disampaikan dari mulut ke mulut. Puisi rakyat yang pertama adalah pantun. Pantun adalah puisi Melayu yang mengakar dan memudaya dalam masyarakat. Pantun dikenal dengan banyak nama di berbagai bahasa di Nusantara, seperti tonton, yaitu bahasa Tagalog, tuntun, yaitu bahasa Jawa, pantun, yaitu bahasa Toba, yang memiliki arti kurang lebih sama, yaitu sesuatu ucapan yang teratur atau arahan yang mendidik atau bentuk kesantunan. Pantun tersebar hampir di seluruh Indonesia. Fungsi pantun di semua daerah seperti Melayu, Sunda, Jawa, atau daerah lainnya sama, yaitu untuk mendidik sambil menghibur. Melalui pantun, kita menghibur orang dengan permainan bunyi bahasa, menyindir atau menegur bahwa sesuatu itu kurang baik secara tidak langsung, atau memberi nasihat. Ini bukan berarti orang tua kita tidak tegas kalau hendak mengatakan sesuatu, tetapi dapat dikatakan bahwa kita memiliki gaya tersendiri dalam mengungkapkan sesuatu. Melalui pantun, leluhur kita terkesan lebih santun untuk menegur atau menasihati orang secara tidak langsung, agar orang yang kita tuju tidak merasa malu atau dipojokkan. Adapun contoh-contoh pantun, yang pertama, air surut memungut bayam, sayur diisi ke dalam kantung. Jangan diikuti tabiat ayam, bertelur sebiji, riuh sekampung. Pembahasan dalam pantun satu tersebut yaitu baris pertama dan kedua berupa sampiran atau tidak memiliki arti. Baris ketiga dan keempat adalah isi dari pantun. Sampiran yaitu air surut memungut bayam. Kemudian sayur diisi ke dalam kantung. Nah, untuk isinya, jangan diikuti tabiat ayam, artinya jangan niru perilaku seperti ayam. Kemudian, bertelur sebiji, riuh sekampung. Artinya, yang mengumbar kebaikan atau prestasi yang baru saja dilakukan. Jadi, pantun ini berisi nasihat ya. Jadi, jangan mengumbar kebaikan atau prestasi yang baru saja dilakukan untuk memperoleh pujian. Itulah contoh pantun 1. Pantun kedua. Baik bergalas, baik tidak. Buli-buli bertali benang. Baik berbalas, baik tidak. Asal budi sama dikenang. Pembahasan dalam pantun tersebut yaitu baris pertama dan kedua berupa sampiran atau tidak memiliki arti. Baris ketiga dan keempat adalah isi dari pantun. Sampirannya baik bergalas, baik tidak. Buli-buli bertali benang. Isinya baik berbalas, baik tidak. Artinya perbuatan baik yang dibalas ataupun tidak dibalas. Asal budi sama dikenang. Artinya setiap perbuatan baik pasti akan diingat. Jadi, semua perbuatan baik yang dibalas maupun tidak dibalas pasti akan diingat. Nah, berdasarkan dua contoh pantun tersebut, kita dapat mengetahui bahwa ciri-ciri pantun yaitu
Yang pertama, tiap bait terdiri atas 4 baris atau larik. Yang kedua, tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, rima akhir setiap baris adalah AB, AB. Yang keempat, baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Yang kelima, baris ketiga dan keempat merupakan isi. Rima adalah pengulangan bunyi yang berselang, baik di dalam larik sajak maupun pada akhir larik sajak yang berdekatan. Seperti pada pantun pertama, pada kata bayam, kantung, ayam, dan sekampung. Yang selanjutnya adalah syair. Syair adalah salah satu puisi lama. Syair berasal dari Persia dan dibawa masuk ke Nusantara bersama dengan masuknya Islam ke Indonesia. Kata atau istilah syair berasal dari bahasa Arab yaitu syair atau syu'ur yang berarti perasaan yang menyadari. Kemudian, kata syu'ur berkembang menjadi syi'ru yang berarti puisi dalam pengetahuan umum. Dalam perkembangannya, syair tersebut mengalami perubahan dan modifikasi sehingga menjadi khas Melayu. Tidak lagi mengacu pada tradisi sastra syair negeri Arab. Penyair yang berperan besar dalam membentuk syair khas Melayu adalah Hamzah Fansuri dengan karyanya. Antara lain syair perahu, syair burung pingai, syair dagang, dan syair sidang fakir. Kita masuk ke contoh syair. Di sini ada syair yang berjudul Syair Perahu. Inilah gerangan suatu madah, mengarangkan syair terlalu indah. Membetuli jalan tempat berpindah, di sanalah iktikat diperbetuli sudah. Wahai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil hidupmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal hidupmu. Hai muda arif budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman. Alat perahumu jua kerjakan, itulah jalan membetuli insan. Perteguh jua alat perahumu, hasilkan bekal air dan kayu. Dayung pengayuh taruh di situ, supaya laju perahumu itu. Sudahlah hasil kayu dan ayar, angkatlah pula sauh dan layar. Pada beras bekal jantanlah taksir, niscaya sempurna jalan yang kabir. Nah, tidak jauh berbeda dengan pantun, ciri-ciri syair yaitu yang pertama, tiap bait terdiri dari 4 baris. Yang kedua, tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, bersajak A, 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 A. Yang keempat, semua baris adalah isi. Yang kelima, bahasa yang digunakan biasanya berupa kiasan. Kiasan adalah kata yang artinya indah, tetapi tidak menggambarkan makna yang sesungguhnya. Kata kiasan dipakai untuk memberi rasa keindahan dan penekanan pada hal yang akan disampaikan. Selanjutnya adalah gurindam. Gurindam adalah puisi lama yang berasal dari negeri India. Istilah gurindam berasal dari bahasa India, yaitu kirindam, berarti mula-mula atau perumpamaan. Gurindam syarat nilai agama dan moral. Tak dipungkiri bahwa gurindam bagi orang dulu sangat penting dan dijadikan norma dalam kehidupan. Seperti apakah gurindam sebenarnya? Gurindam adalah puisi lama yang sangat penting sebagai warisan budaya. Nah, ini adalah contoh gurindam. Ciri-ciri gurindam. Yang pertama, terdiri atas 2 baris dalam sebait. Yang kedua, tiap baris memiliki jumlah kata sekitar 10 sampai 14 kata. Yang ketiga, tiap baris memiliki rima sama atau bersajak AA,
BB, CC, dan seterusnya. Yang keempat, merupakan satu kesatuan yang utuh. Yang kelima, baris pertama berisi soal, masalah, atau perjanjian. Yang keenam, baris kedua berisi jawaban akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama. Isi atau maksud gurindam terdapat pada baris kedua. Yang ketujuh, isi gurindam biasanya berupa nasihat, filosofi hidup, atau kata-kata mutiara. Nah, dapat disimpulkan perbedaan pantun, syair, dan gurindam adalah sebagai berikut. Dilihat dari aspek tujuan, pantun ini menyampaikan nasihat, menyatakan rasa sayang, serta ajaran budi pekerti dan moral untuk kepentingan sosial dan hiburan. Sedangkan syair menyampaikan cerita dan pengajaran serta digunakan dalam kegiatan-kegiatan yang berunsur keagamaan. Dan gurindam untuk menyampaikan nasihat atau kata-kata mutiara. Dilihat dari struktur isi, pantun satu baitnya terdiri dari 4 baris. Baris 1 dan 2 merupakan sampiran. Baris 3 dan 4 merupakan isi. Teks pantun berbentuk bait-bait. Ada keterkaitan isi baris pertama dan kedua. Ada keterkaitan isi baris ketiga dan keempat. Sedangkan syair, satu baitnya terdiri dari 4 baris. Setiap baris mempunyai makna yang berkaitan dengan baris-baris sebelumnya. 4 baris merupakan satu kesatuan ide, tidak ada sampiran maupun isi seperti pantun. Syair perlu dilakukan untuk membentuk nyanyian. Sedangkan gurindam, satu baitnya terdiri dari 2 baris. Bait pertama merupakan sebab atau persoalan. Bait kedua merupakan akibat atau penyelesaian. Dan isi terletak di larik kedua. Dilihat dari ciri teks, pantun bersajak ABAB, terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Pilihan katanya padat, singkat, dan jelas. Sedangkan syair bersajak AAAA dan terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Sedangkan gurindam bersajak AA dan terdiri dari 10 sampai 14 suku kata. Dilihat dari ciri bahasa, pantun memiliki bahasa yang singkat, padat, dan jelas, dan juga memiliki bahasa campuran. Sedangkan syair menggunakan bahasa kiasan, dan bahasanya harus sama. Adapun persamaan pantun dan syair yaitu terdiri dari 4 baris dalam satu bait, terikat oleh rima, tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Pantun dan syair adalah puisi lama. Adapun persamaan syair dan gurindam yaitu terikat oleh rima, barisnya merupakan kesatuan yang utuh, merupakan puisi lama. Jadi, persamaan pantun, syair, dan gurindam yaitu merupakan puisi lama yang tujuannya untuk menyampaikan pengajaran atau nasihat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.